Halo teman-teman football lovers dan pendukung timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar baik menyertai kita semua. Amin. Dan kali ini kita menyoroti tentang pemain naturalisasi dan juga lini serang timnas Indonesia. Tepatnya kita akan sedikit mengevaluasi versi kita kontribusi para penyerang timnas Indonesia di era naturalisasi ini, atau semenjak adanya minat pemain asing dan juga regulasi untuk peningkatan kualitas tim Indonesia. Namun sebelumnya dengan sangat hormat, mohon bantu like dan subscribe-nya. Juga tonton sampai habis video ini agar sama-sama kita paham. Boleh komentar juga jika kalian mau nimbrung. Terima kasih. Sejak era naturalisasi dimulai, sepak bola Indonesia telah menyaksikan hadirnya bomber-bomber handal dari berbagai penjuru dunia yang memilih untuk membela merah putih. Kehadiran mereka memberikan dimensi baru dalam lini serang timnas Indonesia, membawa harapan baru bagi pendukung Garuda. Dari pemain yang mencatatkan sejarah hingga gol-gol krusial, para striker naturalisasi ini memberikan kontribusi besar bagi prestasi tim. Namun, siapa di antara mereka yang paling tajam di depan gawang? Mari kita telusuri perjalanan mereka, kontribusi yang mereka berikan, dan menentukan siapa bomber terbaik dalam sejarah era naturalisasi Indonesia. Berikut adalah daftar beberapa pemain naturalisasi Indonesia yang berposisi sebagai striker, diurutkan secara kronologis waktu, jumlah caps, dan gol yang mereka buat. Data ini mencakup pemain hingga sekarang. 1. Christian Gonzalez. Christian Gonzalez, pemain kelahiran negeri sepak bola Uruguay di Amerika Latin, dengan bakat kental dan budaya bola khas Uruguaynya yang panas dan penuh kontroversi. Salah seorang bomber paling sukses di Liga Indonesia. Bermain di banyak klub besar Indonesia, beberapa kali jadi top skor. El Loco sapaan Christian Gonzalez menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2010. Dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia mulai tahun 2010 sampai 2015. El Loco bermain sebanyak 32 caps dan menjaringkan bola 15 kali. Gonzalez adalah salah satu striker naturalisasi paling terkenal dan menjadi bagian penting dari tim dalam beberapa tahun. Kini El Loco sudah pensiun. 2. Irfan Bahdim. Irfan Bahdim adalah pemain timnas Indonesia lahir dan mulai karirnya di Belanda. Irfan Bahdim tidak pernah dinaturalisasi karena dianggap pemain asli Indonesia yang lahir di Belanda. Irfan Bahdim memperkuat timnas Indonesia selama 9 tahun dari 2010 sampai 2019 dengan 39 caps dan 12 gol. 3. Greg Nwokolo, lahir di Nigeria. Greg bermain sebagai penyerang sayap dan striker. Ia bermain untuk beberapa klub besar di Indonesia, serta memperkuat tim nasional Indonesia setelah dinaturalisasi pada tahun 2011. Greg bermain untuk timnas Indonesia dari tahun 2011 sampai 2019, menyandang 28 caps dengan raihan 4 gol saja. 4. Sergio van Dijk. Penyerang kelahiran Belanda ini menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI pada tahun 2013. Ia sempat bermain untuk beberapa klub Indonesia. Sergio sukses bermain di banyak klub di 3 benua, Eropa, Asia, dan Australia, dan menjelma menjadi goal-getter yang subur. Namun ketika mendapat kesempatan bermain untuk timnas Indonesia, Sergio jadi mandul. Dalam 6 kali bermain untuk timnas Indonesia, Sergio hanya bisa melesakkan 1 gol saja. 5. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda. Stefano dinaturalisasi pada tahun 2013 dan langsung menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia saat itu. Lillipali menjadi pemain kunci di timnas sejak debutnya, dengan penampilan luar biasa pada Asian Games 2018. Sebenarnya Vano bukanlah striker murni. Vano menempati posisi sayap kiri sebagai posisi aslinya. Namun ketajamannya sangat membantu dan menentukan hasil akhir pertandingan. Vano masuk skuad timnas Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang dan sudah menyandang 24 caps dengan raihan 5 gol. 6. Ilija Spasojevic. Striker asal Montenegro ini menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2017 dan bermain untuk timnas Indonesia sampai tahun 2023, memberikan kontribusi di berbagai pertandingan internasional dengan kemampuannya sebagai target man. Spaso menyandang 15 caps bermain dan menyerangkan 6 gol. 7. Ezra Walian. Ezra Walian, pemain naturalisasi Indonesia Belanda, naturalisasi pada tahun 2017. Ezra pernah memperkuat timnas. Usia 19
dan senior. Ezra main sebagai striker murni dan juga gelandang serang atau sayap. Ezra bermain untuk timnas senior dari tahun 2017 sampai 2023 dengan 9 caps dan 3 gol di semua ajang. 8. Beto Gonçalves Bento sekelas dengan El Loco Gonzalez, bahkan disebut-sebut sebagai penerus kesuksesan striker asal Amerika Latin hampir tiap musim sepanjang karirnya di Indonesia. Di klub manapun ia bermain, selalu masuk jajaran top skor. Bento dinaturalisasi tahun 2018 dan bermain untuk timnas Indonesia dari 2018 sampai 2023, penyandang 12 caps dengan raihan 10 gol. Beto Gonçalves menjadi andalan timnas dalam berbagai turnamen regional seperti AFF Cup. Ia mencatatkan rasio gol yang cukup baik selama bermain di timnas. 9. Rafael Struijk. Rafael Struijk Grace na Praise na Renter with wasted New World Gold Studio memperkuat timnas usia 23 tahun dan kini jadi andalan ujung tombak timnas senior Indonesia. Meskipun catatan golnya sangat minim, sampai kini Rafael sudah bermain sebanyak 15 kali dan hanya berhasil melesakkan 1 gol saja. Tapi Shin Tae-yong masih terus mempertahankan posisinya sebagai striker utama timnas Indonesia, tentunya dengan pertimbangan strategi pelatih Shin Tae-yong. Demikianlah daftar para bomber Indonesia, kelahiran negeri seberang. Pemain-pemain ini telah memberikan kontribusi berbeda-beda untuk timnas Indonesia, baik dalam jumlah caps maupun gol yang mereka cetak. Beberapa dari mereka menjadi figur penting dalam kompetisi regional dan internasional. Dari sekian pemain naturalisasi itu, jika kita mau berhitung, siapa yang paling tajam dan mencoba mengkomparasinya dengan jumlah menit bermain dan gol yang dihasilkan, mungkin akan kita dapatkan hasil yang sudah bisa diduga. Dan inilah hasilnya. Dari 9 pemain naturalisasi yang paling tajam dan gacor ditempati Bento Gonçalves, kedua El Loco, ketiga Spaso, keempatnya Ezra, kelima Bastin, keenam Panoli Pauli, ketujuh Pandit, kedelapan Greg, dan paling buncit Stuart. Tentu ini bukan patokan yang sangat penting, karena banyak variabel yang bisa merubah hal itu. Strategi manajer, skema permainan, kondisi tim, dan lawan yang dihadapi. Dan sepak bola adalah permainan tim. Siapapun bisa mencetak gol. Demikian untuk konten kita kali ini. Sampai jumpa di video timnas selanjutnya. Terima kasih.